Pemberontakan akibat Romusa dan kewajiban Seikereim itu merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga pada bulan Februari tahun 1944 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan seorang tokoh ulama di desa Sukamana. Mendengar adanya tentang rencana penyerangan, Jepang kemudian mengirimkan utusan ke desa Sukamana untuk melakukan perundingan dengan Zainal Mustafa. Para utusan Jepang itu bersifat congkak dan sombong, yang merasa bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Hal itu menyulut keamarahan para pengikut Zainal Mustafa, sehingga para utusan-utusan itu ditangkap dan dilucuti senjatanya. Bahkan ada yang dibunuh, tetapi ada juga yang berhasil melarikan diri. Setelah kejadian ini, Jepang kemudian mengirimkan 30 orang Kempetai dan 60 orang Tokubetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi kurang dari 1 jam di desa Sukamana. Para rakyat menggunakan senjata pedang dan bambu runcing dan diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dan pengikutnya bertempur mati-matian melawan pasukan Jepang karena mereka memiliki pasukan yang lebih sedikit dan persenjataan yang kurang memadai. Mustafa dan 27 pengikutnya kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 Oktober tahun 1944. Terdapat pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya pemberontakan Indramayu terhadap pihak Jepang. Pemberontakan ini pun terjadi dikarenakan kewajiban menyetorkan hasil penanaman padi. Jepang berhasil merebut Indonesia dari pihak Belanda pada tahun 1942. Pada tahun ini juga Jepang ingin berkuasa di Indonesia untuk mengambil kekayaan sumber-sumber bahan mentah, yaitu terutama adalah minyak bumi yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Nah, akhirnya Jepang berhasil mendapatkan Indonesia. Dan perlakuan Jepang kepada Indonesia sangat-sangatlah kejam, lebih kejam dari Belanda. Dan hal ini juga yang membuat pemberontakan terjadi di mana-mana. Salah satunya yang akan saya jelaskan ini adalah perlawanan Indramayu terhadap Jepang pada April 1944. Perlawanan rakyat Indramayu ini terjadi akibat kebijakan pemerintahan Jepang yang merugikan rakyat, yakni kebijakan untuk menyetorkan hasil tanam padi yang dipaksakan kepada rakyat. Ada juga kerja paksa yang kita kenal sebagai Romusa yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Akhirnya rakyat Indramayu pun berencana untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipelopori dan dipimpin oleh tokoh ulama yakni Haji Madrigas yang terjadi di desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Para petani pun juga ikut melakukan perlawanan ini. Mereka membawa senjata seperti tombak, bambu runcing, golok, dan keris. Perlawanan ini memakan banyak korban jiwa, baik di pihak Jepang maupun di pihak rakyat Indramayu. Jepang dengan senjatanya berlaku sangat kejam kepada rakyat di dua wilayah, yakni Longgener dan Sindang. Jepang sebenarnya dengan secara sengaja berlaku sangat kejam untuk agar daerah-daerah lain tidak memberontak. Nyatanya dengan pemberontakan ini, masyarakat Indramayu dan bahkan dari pelosok-pelosok lain ikut berbangkit semangatnya. Dan dari situlah aparat pemerintahan Jepang maupun sipil dan militer tidak terlihat lagi di daerah wilayah Indramayu. Jepang pun mengirimkan Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan masyarakat Indramayu. Namun yang sebenarnya adalah Haji Abdullah ini dikirimkan untuk menangkap pemimpin Indramayu. Akhirnya akibat dari strategi ini, pemimpin Indramayu pun ditangkap dan ditahan di sel pendopo Indramayu. Dan akhirnya rencana pun berlanjut ketika Jepang menyebarkan pamflet yang berisi agar rakyat Indramayu segera menyerahkan dirinya agar ke pendopo. Dan mereka mengatakan bahwa di pamflet tersebut agar mereka akan dijaga dan dilindungi. Dan karena tidak merasa ada hal yang dapat dicurigai, akhirnya rakyat Indramayu pun ke sana, ke pendopo tersebut, dan nyatanya mereka ditangkap. Dan perlawanan Indramayu pun berakhir sampai sini dikarenakan banyaknya kiai dan ulama-ulama